Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-24, 25, 26 dan 27 dari surah Ibrahim. Ayat yang ke-24 hingga 27 dari surah Ibrahim menerangkan tentang perumpamaan orang-orang beriman dan perumpamaan orang-orang kafir. Orang-orang beriman yang memiliki iman di dalam hati mereka, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka kalimah la ilaha illallah disebut juga sebagai kalimah tauhid, perkataan tauhid. La ilaha illallah yang terjunam kuat, menghunjam kuat di dalam hati seorang mukmin diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sebatang pohon, yang pohon tersebut memiliki akar yang menancap ke dalam bumi. Kemudian pohon itu menjulang ke langit. Kemudian pohon itu memberikan buah sepanjang masa. Itu adalah perumpamaan untuk menerangkan orang-orang beriman, yaitu di dalam hatinya ada kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Kemudian Allah juga membuat perumpamaan, yaitu untuk orang-orang kafir. Di dalam hati mereka tidak ada keimanan, tidak ada kalimat tauhid. Apabila tidak ada kalimat tauhid, bermakna yang ada adalah kalimat kufur atau perkataan kufur, mengkufuri Allah, tidak percaya kepada Allah. Maka diumpamakanlah perkataan kufur itu seperti tanaman yang sudah tercabut dari bumi. Artinya ada akarnya, bukanlah satu pohon yang besar yang akarnya menjunam, tidak, tetapi tanaman yang menjalar. Seperti labu umpamanya, itu adalah tanaman yang menjalar. Ada akarnya, tetapi akarnya sudah tercabut dari bumi. Kalau sudah tercabut dari bumi, maka dia tak hidup lagi, mati, layu, kering, maka tak ada kekuatan. Apabila ada angin kencang berhembus, jangankan angin kencang, angin perlahan pun membuat tanaman itu akan terbang. Nah, begitulah lemahnya orang kafir
yaitu tidak punya kekuatan. Perumpamannya sama seperti tanaman yang sudah tercabut dari permukaan bumi. Allah membuat perumpamaan, tujuannya adalah supaya mudah bagi kita untuk memahami. Karena perkataan iman yang ada dalam hati abstrak, tak nampak, tak terlihat oleh mata. Tetapi ketika diumpamakan dengan pohon yang tegak kokoh berdiri, pohon apa yang tegak kokoh berdiri? Dalam tafsir nanti dibahas, yaitu seperti pohon kurma, yaitu batangnya besar, akarnya banyak, menjunam ke dalam bumi, kokoh kuat, kemudian menjulang ke langit, pelepahnya banyak, buahnya pun juga banyak tandannya. Dan apabila dipetik, meskipun sekali setahun, yaitu musiman memetiknya hanya sekali setahun, tetapi buahnya itu bisa dimakan sepanjang tahun. Yaitu apabila kita memetiknya sekarang, maka sampai kepada musim berikutnya buah itu masih tersisa, bahkan berlebih. Demikianlah Allah mengumpamakan yang tidak nampak, yaitu perkataan tauhid yang di dalam hati itu, dengan yang nampak, dengan yang terlihat, yaitu pohon kurma. Nah, dengan demikian mudah bagi kita untuk memahami bahwasanya orang beriman itu yang ada perkataan tauhid di dalam hatinya seperti pohon kurma. Diumpamakan yang tidak nampak dengan yang nampak. Begitu juga orang-orang kafir, diumpamakan dengan tanaman juga, tapi bukan tanaman yang pohonnya tegak kokoh berdiri, tidak, tetapi seperti tanaman yang merambat, yang bentuknya pun tak menarik, buahnya pun tidak manis, pahit, kemudian akarnya tercabut, tak ada lagi kekuatan, dia layu. Maka seperti itulah keadaan orang kafir. Jadi ketika diumpamakan dengan yang nampak, oh berarti orang kafir itu tak punya kekuatan. Orang beriman itu punya kekuatan. Jadi dengan perumpamaan maka mudahlah bagi kita untuk memahami. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat perumpamaan. Perumpamaan orang-orang beriman dan perumpamaan orang-orang kafir. Orang-orang beriman memiliki perkataan la ilaha illallah. Orang-orang kafir memiliki perkataan kekufuran, yaitu perkataan mereka menyembah berhala umpamanya. Karena mereka juga meyakini, mempercayai bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah. Maka beda antara perkataan la ilaha illallah dengan perkataan kufur. Perkataan la ilaha illallah disebut perkataan yang baik, kemudian perkataan kufur disebut perkataan yang kotor. Ini yang baik, ini yang kotor. Kalimatun thayyibah, ini kalimatun khabithah. Ini syajaratun thayyibah, ini syajaratun khabithah. Baik, kotor. Maka dengan perumpamaan mudahlah bagi kita untuk memahami. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan itu supaya mudah bagi kita untuk mengingat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga ada iman di dalam hati, dan kita berharap iman itu tertancap kuat di dalam hati. Bisa iman itu tercabut? Bisa. Umpamanya apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ujian yang baik yang kita sukai, ada ujian yang tidak baik yang tidak kita sukai. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan yang tidak kamu sukai, seperti sakit umpamanya, miskin, kematian ahli keluarga, apalagi perang umpamanya, kemarau panjang. Ini adalah yang tidak kita sukai.
tetap bersabar atau tidak, ridha atau tidak. Kemudian diuji dengan yang disukai, dengan yang kita senangi, badan kita sehat, harta cukup, ahli keluarga ada, semua tersedia, tak ada yang kurang rasanya. Ini adalah ujian juga. Bersyukur tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika bersabar, kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nahtasib, kita bersabar, menahan diri, yaitu berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya di sebalik ujian yang tidak kita sukai itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Bermana iman itu tetap kokoh, tertancap kuat di dalam hati, tak tercabut dengan ujian. Ujian umpamanya dengan yang kita sukai tidak membuat kita sombong, kemudian ujian dengan yang tidak kita sukai tidak membuat kita sedih dan berputus asa. Orang-orang kafir bagaimana? Orang-orang kafir hidup mereka di atas keluh kesah, berkeluh kesah. Allah berikan pemberian sudah berlebih, tapi tak pernah merasa puas, tamak, kemudian menyombongkan diri. Tidak diberi, putus asa. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang perumpamaannya sama seperti tanaman yang sudah tercabut dari permukaan bumi karena memang tidak tetap kokoh berdiri ketika ia tumbuh di muka bumi. Jadi dengan dua perumpamaan ini kita akan mendapat pelajaran, dan mudah-mudahan insya Allah bertambah keimanan kita, bertambah teguh keyakinan kita, kemudian kita menjadi lebih sabar lagi menjalani hidup ini. Kemudian apabila Allah karuniakan kita pemberian yang membuat kita senang, gembira, bahagia, maka membuat kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat, yaitu ayat yang ke-24, 25, 26 dan 27 tentang perumpamaan perkataan tauhid dan perkataan kufur. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, tapi sebagaimana biasa kita akan membacanya terlebih dahulu dan menerjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat ketika kita menafsirkannya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berfirman, alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Siapa kamu di sini ini? Karena ayat ini turun kepada Rasulullah, kamu yang dimaksudkan adalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Apakah kamu wahai Muhammad tidak memperhatikan? Tetapi ayat ini bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, karena Al-Quran juga ditujukan kepada seluruh manusia, orang-orang beriman. Kaifa, bagaimana? Daraballah, Allah membuat masalan, perumpamaan atau permisalan, kalimatan thayyibah, perkataan yang baik,
kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, akarnya menjunam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan rantingnya atau pucuknya menjulang ke langit. Tu'ti, pohon itu memberikan, ukulaha, buahnya, kullahinin, setiap saat. Ada yang menerjemahkan setiap musim. Bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullah, dan Allah membuat al-amsal, perumpamaan-perumpamaan, linnas, bagi manusia, la'allahum, mudah-mudahan mereka yatadzakkarun, menjadi ingat, mengingat permisalan tersebut sebagai pelajaran. Kemudian ayat berikutnya adalah perumpamaan juga, perumpamaan yang kedua. Wa masalu, dan perumpamaan, kalimatin khabisatin, perkataan yang kotor, kasyajaratin khabisatin, seperti pohon yang kotor, ijtussat, dicabut, artinya akarnya itu dicabut, min fawqil ardi, dari permukaan bumi, malaha min qarar, tidaklah ia tetap kokoh, tertanam ke dalam bumi. Yusabbitullah, Allah mengokohkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Wa yudhillullah, dan Allah menyesatkan az-zalimin, orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullah, dan Allah berbuat ma yasha, apa yang Dia kehendaki. Kita terjemahkan dari awal ayat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan perkataan yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya menjunam ke dalam bumi, dan pucuknya atau rantingnya menjulang ke langit, memberikan buahnya setiap saat dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, mudah-mudahan mereka mengingatnya. Dan perumpamaan perkataan yang kotor seperti pohon yang kotor, yang tercabut dari permukaan bumi, dan pohon itu tidak tetap atau tidak memiliki ketetapan, kekokohan. Dan Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Jadi 4 ayat yang kita pelajari menerangkan tentang 2 perumpamaan, yaitu perumpamaan orang-orang beriman, yaitu yang mengucapkan perkataan la ilaha illallah, itu adalah perkataan yang baik. Kemudian perumpamaan orang-orang kafir, yang ucapan mereka adalah perkataan yang kotor, yaitu tidak perkataan tauhid, tapi perkataan syirik atau perkataan kufur lainnya. Allah umpamakan dengan mudah, dengan jelas untuk kita fahami, yaitu dengan yang bisa kita lihat, yaitu orang-orang beriman, perkataan yang dikatakan oleh orang-orang beriman, yaitu perkataan tauhid, diumpamakan dengan pohon seperti pohon kurma. Kemudian orang-orang kafir, perkataan orang-orang kafir diumpamakan seperti pohon yang bukan pohon, tanaman yang menjalar di bumi, kemudian akarnya tercabut, tidak ada ketetapan. Jadi yang satu tetap kokoh kuat, yang satu lagi tidak ada ketetapan, tidak ada kekuatan. Jadi mana yang kuat, orang beriman atau orang kafir? Nah,
Ini apabila kita bawa kepada ayat sebelumnya juga jelas, yaitu kesesuaian apabila kita melihat apa yang dikatakan oleh syaitan, oleh iblis. Iblis juga memberikan janji kepada manusia, dan apa yang Allah firmankan, Allah juga menjanjikan kepada manusia. Janji Allah ada kebangkitan, ada balasan, itu adalah janji yang benar. Seperti mana yang Allah beritahukan ketika di dunia ini, seperti itu berlaku nanti di hari akhirat. Tetap tidak berubah. Tetapi perkataan syaitan, perkataan iblis, ketika di dunia dia menipu manusia dengan mengatakan tak ada nanti pembalasan, tak ada kebangkitan. Padahal iblis sendiri tahu sebenarnya ada kebangkitan, ada pembalasan. Iblis berbohong. Itu adalah perbuatan kufur. Mengatakan tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan, itu adalah perbuatan kufur. Tidak percaya kepada hari akhirat. Sebenarnya tidak percaya kepada hari akhirat itu adalah akibat atau lanjutan dari tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menyesatkan manusia, maka perkataannya itu adalah perkataan yang kotor, tak ada kekuatannya. Apa sebab? Sebab nanti di hari akhirat, apakah seperti yang dikatakan syaitan itu yang berlaku? Tidak. Nah, maka perkataannya itu adalah perkataan yang tidak ada ketetapannya, tidak seperti yang Allah firmankan. Jadi ada kesesuaian antara ayat yang akan kita pelajari ini dengan ayat yang sebelum ini, dan begitulah hebatnya ayat-ayat Al-Quran, yaitu susunannya itu saling berkait, ayat dengan ayat yang sebelumnya, ayat dengan ayat yang sesudahnya. Jadi seperti mata rantai. Ayat Al-Quran itu tidak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya, karena antara satu dengan yang lain saling terkait kuat erat, sehingga kita melihat ayat-ayat Al-Quran itu adalah satu kesatuan. Maka disebut ilmu itu, ilmu mengetahui tentang satu kesatuan ayat Al-Quran itu disebut ilmu munasabat, yaitu ilmu kesesuaian antara ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini melanjutkan lagi ayat-ayat yang telah kita fahami, yaitu tentang dua kumpulan manusia di hadapan dakwah para rasul. Karena apabila kita perhatikan ayat-ayat mulai dari awal surah Ibrahim, Allah menerangkan tentang Nabi Muhammad yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan dakwah yang isinya kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah, maka dijumpai ada dua kumpulan manusia di hadapan Rasulullah, yaitu yang mau menerima kebenaran itu, itulah orang-orang beriman, dan satu lagi yang menolak kebenaran itu. Itu terjadi dahulu ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Rasulullah sedih, ya sedih juga. Mengapalah mereka ini tidak menerima kebenaran? Mengapalah mereka itu semuanya tidak menerima kebenaran? Mengapa masih ada juga yang tidak menerima? Wahai Muhammad, apabila kamu menyampaikan kebenaran kemudian manusia terbagi dua, dahulu Nabi Musa pun juga begitu. Bukan Nabi Musa saja, Nabi siapa lagi yang disebut sebelum ini? Nabi Nuh juga, Nabi Hud juga, Nabi Saleh juga. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita menyampaikan kebenaran juga pada hari ini, ketika kita menyampaikan dakwah, maka manusia yang ada di hadapan kita terbagi dua. Ada yang menerima kebenaran dan ada yang menolak kebenaran. Yang menerima kebenaran mereka disebut orang-orang beriman, yang menolak kebenaran mereka disebut orang-orang kafir. Jadi kumpulan manusia itu dua saja, orang-orang beriman, orang-orang kafir. Kalau orang munafik itu di mana tempatnya itu? Orang-orang munafik kalau secara zahir mereka dalam kumpulan orang-orang beriman, karena mereka sholat juga bersama orang-orang beriman, ke masjid juga, pergi haji juga, nanti pada hari raya korban menyembelih hewan korban juga.
Tetapi sebenarnya mereka itu tidak berada di kumpulan orang-orang beriman, karena Allah tidak melihat apa yang mereka lakukan, tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hati mereka. Yang ada dalam hati mereka adalah kekufuran. Mereka hanya berbohong saja. Yukhadi'unallah, mereka yang menipu Allah. Walladzina amanu, mereka juga menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka menipu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Maka orang-orang munafik dimasukkan dalam kumpulan orang-orang kafir, karena mereka mungkin bisa menipu orang-orang beriman, tapi mereka tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua aja kumpulan manusia, beriman, kafir. Nah, yang beriman ini dimasukkan ke dalam surga, dan yang kafir ini dimasukkan dalam neraka. Ini sudah diterangkan dalam ayat sebelum ini. Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi, dibuatlah perumpamaan. Nah, jadi perumpamaan itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami. Biasanya kita juga begitu. Kalau kita mau memudahkan orang memahami, maka kita membuat perumpamaan. Umpamanya kita punya anak, anak kita umur berapa? 12 tahun. Anak kita tidak gemuk, tidak kurus, tidak tinggi, tidak rendah, biasa-biasa saja. Kemudian umpamanya kulitnya kuning, umpamanya putih tidak, hitam pun tidak, umpamanya. Maka karena anak kita ini berada di pondok pesantren, tak ada di sini, kemudian ada sahabat kita bertanya tentang anak kita itu, maka untuk menerangkan seperti apa anak kita, maka kita carilah siapa yang seperti anak kita yang ada di sini ini. Maka kita katakan, seperti inilah anak saya. Jadi seperti itu adalah pengumpamaan. Nah, pengumpamaan itu untuk memudah memahami. Oh, seperti itu anak bapak itu. Nah, jadi apabila disebut perumpamaan, bermakna ada yang diumpamakan. Nah, yang diumpamakan, kalau tadi seperti anak kita yang kita umpamakan dengan anak orang lain, ada dua berarti. Begitu juga di dalam ayat ini, yang diumpamakan apa? Perkataan baik, atau orang beriman yang mengatakan perkataan baik. Yang diumpamakan, itu yang diumpamakan. Perumpamaannya dengan apa? Nah, perumpamaannya dengan pohon. Pohon yang kokoh, tegak, berdiri, kemudian berbuah, yang buahnya itu menghasilkan setiap saat, yaitu memberikan buah setiap saat, tidak pernah putus di dalam berbuah. Nah, itu perumpamaan. Jadi ada yang diumpamakan, ada umpamanya. Nah, perumpamaan. Maka kita ketika mendapatkan perumpamaan dari Al-Quran, dan yang membuat perumpamaan itu adalah Allah, ini perlu kita pelajari. Karena apabila Allah yang membuat perumpamaan, bermakna perumpamaan itu tepat sekali. Bagaimana bisa tepat? Ya karena Allah yang membuat perumpamaan. Kalau kita membuat perumpamaan, belum tentu lagi tepat. Mungkin ada sebahagian yang tepat, benar, tetapi tidak secara keseluruhan. Tetapi apabila Allah membuat perumpamaan, sangat tepat sekali. Seperti apa? Coba kita lihat ayat ini. Ayat ini dimulai dengan bentuk pertanyaan. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Bentuk pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menegaskan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Kita ini pasti memperhatikan. Memperhatikan apa yang diumpamakan dalam ayat ini. Orang beriman diumpamakan dengan apa? Dengan pohon korma. Kalau di negeri sana, di negeri Arab sana, tak ada orang yang tidak melihat pohon korma, yang tidak mengetahui pohon korma. Karena kita di sini ini tak ada pohon korma yang tumbuh, tapi sekarang ini ada juga lah satu-satu. Pohon apa yang tumbuh di tempat kita ini? Yang seperti pohon korma juga? Pohon sawit.
umpamanya, pohon kelapa umpamanya akan hampir sama, jenisnya sama, palem. Rasanya tidak ada di antara kita nih yang tidak melihat pohon kelapa, pohon sawit. Maka ketika ayat ini berbentuk, apakah kamu tidak memperhatikan? Bermana tidak ada yang tidak memperhatikan. Bermana ayat ini menerangkan tentang penegasan bahwasanya apabila kita memperhatikan pohon yang tegak berdiri kokoh, maka dengan memperhatikan itu akan faham. Itu maksud ayat ini. Bentuk pertanyaan di permulaan ayat ini. Maka ada di antara ulama tafsir menambahkan lagi bahwasanya pertanyaan yang ada di pangkal ayat ini menerangkan keheranan. Apa pula ini? Menerangkan keheranan. Maknanya kalau ada orang yang tak juga memperhatikan pohon kelapa, kalau di tempat kita ini, untuk memahami pohon yang kokoh tegak berdiri, heranlah. Artinya kalau tak juga memahami pohon yang kokoh itu seperti pohon kelapa, heranlah, karena rasanya di mana-mana ada pohon kelapa. Kemudian dia tidak memahaminya. Ini mengherankan. Maka bentuk pertanyaan ini ada dua maknanya. Satu maknanya penegasan, dan yang kedua maknanya menerangkan keheranan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Heranlah kalau kamu tak memperhatikan. Anehlah kalau kamu tidak memperhatikan. Itu makna ayat. Atau penegasan, apakah kamu tidak memperhatikan? Kalau kamu tidak memperhatikan, keterlaluanlah. Karena pohon itu ada di hadapanmu. Buka saja matamu, kamu menjumpai pohon kelapa di depan matamu. Tapi sekarang pohon kelapa pun sudah jarang, ya? Nah, pohon sawit lah sekarang yang banyak sekali, yang hampir sama. Apakah kamu tidak memperhatikan? Tidak memperhatikan. Taro di sini memperhatikan dengan mata. Maknanya mudah sekali. Buka mata nampak. Ini makna memperhatikan. Artinya tak perlulah dengan berfikir lebih mendalam. Orang awam buka mata saja nampak tidak pohon kelapa itu pohon yang tegak kokoh berdiri, yang akarnya menjunam ke bumi sehingga apabila angin kencang pun dia tetap kokoh berdiri. Rasanya jarang kita mendengar pohon kelapa tumbang, kan? Yang tumbang itu pohon-pohon yang lain, tapi pohon kelapa kita lihat bagaimana akarnya. Kadang-kadang pohon kelapa itu sampai naik karena akarnya terlalu banyak padat ke dalamnya. Nah, jadi dengan hanya melihat melihat bisa langsung paham. Jadi kalau tak paham juga berarti keterlaluan. Kalau bahasa Melayunya bebal lah kalau begitu. Tak bisa faham padahal mudah untuk difahami. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Bagaimana Allah membuat perumpamaan? Oh, berarti Allah telah membuat perumpamaan. Apa perumpamaannya? Apa yang diumpamakan? Kalimatan thayyibah, perkataan yang baik. Tadi sudah kita sebutkan perkataan yang baik itu adalah perkataan la ilaha illallah, yaitu perkataan yang ada dalam hati seorang yang beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Itu adalah kalimatan thayyibah. Seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Ada 4 disebut dalam ayat ini tentang pohon yang baik ini. Yang pertama, pohon itu baik, dan yang kedua nanti akarnya, kemudian yang ketiga pucuknya atau rantingnya, kemudian yang keempat buahnya. 4 disebut untuk menerangkan tentang pohon ini yang disebut sebagai perumpamaan. Perumpamaan bagi orang yang beriman. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Baik karena bentuknya bagus. Kalau kita lihat pohon korma itu bentuknya bagus, mulai dari batangnya, kemudian nanti pelepahnya, kemudian nanti apalagi apabila dia berbuah, bertandan-tandan, bisa tandannya 12 tandan berkeliling. Kita lihat itu mengelilingi bahagian atas di antara pelepah-pelepahnya itu. Apalagi yang berwarna-warna, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, kemerah-merahan. Masya Allah. Ini memang perkataan itu adalah pohon yang baik. Bentuknya baik,
Kemudian ada lagi, bukan bentuknya saja yang baik, tetapi rasanya juga baik. Rasanya, kalau kita makan, ketika kita petik langsung masih muda, rasanya sedap. Ada kepahit-pahitan sedikit dan mengenyangkan. Tapi meskipun dia sudah lama dipetik, sudah beberapa bulan, kemudian dia mulai lembek, tapi ketika kita makan tetap juga terasa manis, tidak busuk. Oh, ini adalah syajarah tayyibah, yaitu rasa buahnya itu sedap sepanjang masa. Maka banyak namanya. Ketika baru dipetik namanya rutobun, rutob janiyah, rutoban janiyah, yaitu ketika Maryam bersandar, ketika akan melahirkan, Maryam lapar, maka Allah turunkan buah-buah kurma itu berjatuhan di hadapan Maryam dan Maryam memakannya. Rutoban janiyah. Kalau sudah lama dia seperti yang kita makan, yaitu ketika kita berbuka puasa maka kita memakannya. Syajarah tayyibah, asluha thabitun, akarnya itu menjunam ke dalam bumi. Akar itu adalah yang mencari makanan, yaitu bahagian dari tanaman yang tugasnya mencari zat-zat makanan. Dan akar dari pohon korma itu panjang sekali dan banyak, maka ia menjadi kuat, kokoh. Orang beriman juga begitu. Iman yang ada dalam hati orang beriman itu tertancap kuat. Meskipun diuji dengan berbagai macam ujian, maka tidaklah membuat iman itu tercabut. Begitulah perumpamaan keimanan orang-orang beriman, sama seperti pohon yang akarnya menjunam ke dalam bumi. Jadi Allah umpamakan. Dalam tafsir juga disebutkan, karena ramai dari kalangan ulama tafsir memahami bahwasanya pohon yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah pohon korma. Mengapa pohon korma yang lebih tepat sebagai perumpamaan orang beriman? Karena sampah seperti manusia. Kalau ada pohon lain, kalau ditebang atasnya, dia masih bisa mengeluarkan rantingnya. Tapi kalau pohon korma ditebang atasnya, atas itu kepala. Kalau ditebang kepalanya, ditebas kepalanya. Kalau manusia kalau ditebas kepalanya bagaimana? Mati. Begitu juga pohon korma. Tebas kepalanya, kelapa, tebas kepalanya, mati. Maka kesesuaian antara yang diumpamakan dengan perumpamaan sangat serasi sekali, sangat sepadan sekali. Satu lagi, mengapa dengan pohon korma? Manusia diumpamakan dengan pohon korma. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan, pohon korma itu ada jantan, ada betina. Kalau pohon korma itu jantan, dia berbunga saja, tapi dia tak akan berbuah. Kalau pohon korma itu betina, dia berbunga, nanti dia baru berbuah kalau bunga jantan itu melekat pada bunga betina. Kalau tidak dikawinkan, tak akan berbuah. Manusia pun juga begitu. Jantan, laki-laki, perempuan, kalau tak kawin, maka tak akan lahir anak. Begitu Allah membuat perumpamaan yang sesuai, sehingga mudah bagi kita untuk memahami. Pohon korma diumpamakan, pohon korma sebagai perumpamaan dari orang yang beriman. Akarnya menjunam ke dalam bumi. Menjunamnya iman itu adalah dengan pengetahuan. Semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang tentang Allah, maka semakin kuat iman itu menjunam ke dalam bumi. Tak akan tergoyangkan, tak akan tertipu oleh dunia, oleh kekuasaan, oleh apa saja selain Allah. Karena
pengetahuan yang ada padanya adalah Allah adalah segala-galanya. Yang paling berharga dalam hidupnya adalah Allah. Maka ma'rifah, pengetahuan itu membuat imannya itu tertancap kuat di dalam hati. Maka semakin seseorang itu memiliki pengetahuan, maka semakin kuat iman itu tertancap ke dalam bumi. Semakin kuat iman itu tertancap di dalam hati. Jadi kalau pohon menancap di bumi, iman itu menancap di hati. Wa far'uha fis sama, dan rantingnya, ini kalau pohon itu beranting, tapi kalau pohon korma itu beranting atau tidak? Tidak. Maka pucuknya itu menjulang ke langit. Kalau disebut menjulang bermakna tinggi. Kalau disebut tinggi berarti pohon itu kokoh, kuat. Karena yang kokoh itu apabila dia tinggi sekalipun dia tak akan tumbang. Angin itu kencang, umpamanya menerpa ke pohon yang tinggi. Kemudian apabila pohon itu kuat, maka pohon yang tinggi itu tidak akan goyang, tidak akan tumbang. Maka ketika disebut wafar'uha dan pucuknya menjulang ke langit, bermakna pohon itu kuat. Pucuknya ke langit. Kalau disebut ke langit bermakna arah ke langit. Maka kalau disebut arah ke langit, maka difahamilah bahwasanya orang beriman itu imannya menjunam di dalam hati, kuat, kemudian ke langit. Ke langit ini apa kaitannya dengan langit? Amalnya terangkat ke langit. Iman di dalam hati, kemudian dia beramal. Apa amalnya? Berbakti kepada kedua orang tua. Apa amalnya? Umpamanya menghubungkan silaturahim. Apa amalnya? Suka menghadiri majelis ilmu. Amal-amalnya itu yang datang dari iman yang menjunam di dalam hati itu diangkat ke langit. Maka amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'ti ukulaha kullahin. Pohon itu memberikan atau menghasilkan buahnya setiap saat, kullahin. Kalau disebut kullahin, hin itu adalah waktu. Maka ada yang memahami makna waktu di sini adalah sepanjang masa. Kan pohon korma itu kan sekali setahun saja dipanen. Maka kita katakan ya memang sekali setahun dipanen, tetapi memakan buahnya sepanjang hari. Ada yang memakannya pagi, ada yang memakannya petang, ada yang memakannya malam, sepanjang masa. Seakan-akan buahnya itu tidak pernah henti dinikmati. Nah, ini menandakan bahwasanya orang beriman itu, karena yang diumpamakan adalah orang beriman itu mendatangkan manfaat setiap saat. Pagi hari mendatangkan manfaat, siang mendatangkan manfaat, malam mendatangkan manfaat. Dimanapun berada orang beriman itu mendatangkan manfaat. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Semua bergantung kepada Allah, bergantung kepada belas kasihan Allah, bergantung kepada kehendak Allah, bergantung kepada karunia Allah. Nah, kalau bergantung pada karunia Allah, tidak membuat orang beriman itu menjadi sombong, karena semuanya berlaku adalah karena kehendak Allah, karena izin Allah. Wa yadribullahul amthala linnas, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, mudah-mudahan mereka menjadi ingat, dijadikannya sebagai peringatan. Ini dia perumpamaan orang-orang beriman. Selanjutnya lagi, wa masalu kalimatin khabisatin, dan perumpamaan perkataan yang kotor. Kalau tadi perkataan tauhid, perkataan yang baik, maka perkataan yang kotor itu adalah perkataan kufur, karena lawan tauhid adalah kufur, syirik. Kalau tadi perkataan iman, maka lawannya adalah perkataan kufur. Perkataan iman baik, perkataan kufur kotor. Seperti apa perkataan kufur itu? Umpamanya menyeru selain Allah, ya Latta, ya Uzza, ya apa lagi? Ya banyak sekali. Kalau pada hari ini nama-nama berhala itu diseru, wahai Nyi Roro Kidul, umpamanya dia seru selain Allah. Itu perkataan kufur.
atas nama Bapa yang di surga umpamanya, anak yang di bumi umpamanya, Ruhul Kudus. Enggak, itu penyekutuan, menyekutukan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki sekutu dari ciptaan yang ia ciptakan. Maka itu adalah perkataan kotor. Perumpamaannya seperti kasyajaratin khabithatin, seperti pohon yang kotor pula. Pohon yang kotor itu yang mana? Yaitu buahnya pahit, tidak mendatangkan manfaat, bahkan mungkin buahnya itu berduri, mungkin juga beracun, mendatangkan mudarat. Seperti pohon apa itu? Kita pun tak berani dan mengatakan pohon apa ya. Tapi karena ketika kita menyebut nama sebuah pohon atau tanaman, maka nanti kita memahami tanaman itu tanaman yang kotor. Sementara tidak ada tanaman yang Allah ciptakan yang tidak berfaedah. Mungkin tidak untuk makanan, tetapi bisa jadi untuk obat. Mungkin dia pahit, tetapi dia jadi obat. Maka ada sebagian ulama tafsir menahan diri untuk menamakan tanaman itu. Kalau tadi menyebutnya yaitu pohon korma, karena ada yang menyebutnya sebagai pohon korma. Bahkan Nabi sendiri menyebutnya sebagai pohon korma. Karena Nabi pernah bertanya, hadis ini riwayat oleh Ibnu Umar. Nabi pernah bertanya, wahai para sahabat sekalian, tahu tidak kalian pohon apa yang baik, yang pohon itu mendatangkan hasilnya setiap saat dan daunnya tak pernah gugur ke bumi, tetapi dia naik ke langit? Pohon apa? Semua diam. Ibnu Umar ketika itu masih kecil, hadir dalam majelis sahabat-sahabat yang sudah berusia, karena Ibnu Umar ini anak Umar bin Khattab, masih kecil ketika itu, ingin menjawab karena dia tahu yaitu pohon kurma. Tetapi karena sahabat yang lain tak ada yang menjawab, Abu Bakar tak menjawab, Umar tak menjawab, maka beliau tak mau menjawab karena beliau malu untuk menjawab. Ini bagus sifat malu ini, yaitu takut nanti mendahului yang lebih berumur dalam majlis Rasulullah, maka diam. Kemudian karena tidak ada satu pun sahabat yang menjawab, kemudian Rasulullah memberikan jawaban, pohon yang dimasukkan itu adalah pohon kurma. Setelah selesai, Ibnu Umar mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, tadi ketika Rasulullah bertanya tentang pohon yang baik itu, yang daunnya tidak jatuh ke bumi, yang mendatangkan hasil setiap saat, saya tahu pohon kurma, tapi saya mau jawab, saya malu untuk menjawabnya karena tak ada satu pun sahabat senior yang jawab. Kemudian Umar mengatakan, kalau kamu jawab, niscaya itulah yang paling aku sukai, tapi kamu tak jawab, macam mana pula, dah lewat dah. Nah, ini menerangkan tentang kepintaran Ibnu Umar, yaitu bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah, hanya saja karena sifat malu yang beliau miliki, beliau tidak mau mendahului para sahabat yang lebih berumur dari beliau. Nah, ini pohon yang baik disebut pohon korma, tapi pohon yang kotor, yang tak baik itu tidak disebut. Ada juga ulama tafsir menyebutnya namanya syajaratul hanzal. Hanzal yaitu pohon yang buahnya pahit, menjalar seperti labu, kemudian apabila dimakan juga maka bisa mempengaruhi buang air gitu. Jadi tidak mendatangkan manfaat. Nah, tetapi ada sebagian ulama tafsir tak mau menyebutnya karena pohon hanzal itu pun juga ada manfaatnya, sehingga tak sesuai untuk dikatakan sebagai kasyajaratin khabithatin, seperti pohon yang kotor. Enggak, tak berani sebahagian ulama tafsir. Lalu sikap kita bagaimana? Kita pun juga menahan dirilah, yaitu kita tak mau menyebut pohon apa, pohon yang kotor itu yang ijtussat min fawqil ard, yang akarnya itu tercabut dari permukaan bumi,
Oh, bermakna sudah tidak lagi berada di muka bumi. Kalau tak lagi berada di muka bumi, bagaimana pohon ini? Kita tak sebut pohon lah, tanaman. Tanaman ini tak ada kekuatan sama sekali. Kalau diterbang oleh angin, maka terbang. Malaha min qarar, maka tidak ada padanya kekuatan atau ketetapan sedikit pun. Begitulah perumpamaan orang kafir. Orang kafir, mereka menyembah berhala, menyeru berhala ketika di darat. Tetapi apabila mereka berlayar di laut, datang ombak besar, angin kencang, menenggelamkan kapal mereka, mereka akan menyeru. Menyeru siapa? Menyeru berhala yang di darat? Tidak. Karena mereka tahu berhala yang mereka sembah di darat tak akan mungkin bisa menyelamatkan mereka di laut. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisin. Ketika mereka menaiki kapal, kemudian kapal mereka akan tenggelam, maka mereka menyeru Allah, bukan menyeru berhala mereka. Falamma najjahum ilal barri idzahum musyrikun. Tapi ketika kembali mereka ke darat, mereka kembali menyekutukan Allah. Bermakna ada ketetapan mereka ini. Tidak. Ketika di darat menyembah berhala, ketika di laut menyembah Allah. Tak ada ketetapan. Tapi orang beriman di darat, di laut, dalam keadaan senang, ketika diuji dengan bencana, tetap la ilaha illallah. Masih ingat cerita Bilal ketika diseret di padang pasir yang panas? Apa perkataan yang keluar dari mulut Bilal? Allah, Allahu ahad, la ilaha illallah. Tetap tak berubah. Apa sebab? Sebab seperti pohon yang akarnya menjunam ke dalam bumi. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa maknanya ini? Seperti tadi, yaitu Bilal bin Rabah umpamanya diuji dengan siksaan ketika di dunia. Allah kokohkan Bilal itu dengan perkataan yang kokoh, yaitu tidak sedikit pun berubah, yaitu tetap menyebut Allah. Allah itu namanya Allah kokohkan dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua, tafsirannya adalah dalam kehidupan di dunia ini, ketika akan mengakhiri kehidupan di dunia ini, bermakna ketika sakratul maut. Nah, ketika sakratul maut, Allah kokohkan lidahnya itu untuk mengucapkan la ilaha. Karena pada masa itu syaitan pun datang untuk menggoda dan memperdaya supaya mengatakan selain Allah, tapi dia tak katakan karena Allah mengokohkannya, sehingga di penghujung kehidupan dunianya itu, ketika ia akan meninggalkan dunia, ketika sakratul maut, ketika ajalnya sudah tiba, dia mudah menyebut la ilaha illallah. Ini makna Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan kokoh. Mudah saja, la ilaha illallah, meninggal dunia. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari perkataannya ketika hidup dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya akan masuk surga. Nah, ini makna Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan kokoh, yaitu perkataan la ilaha illallah dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan di dunia, dan dalam kehidupan di akhirat pula bagaimana? Apa maknanya? Ada yang memberikan makna di kehidupan akhirat itu adalah ketika di dalam kubur. Karena ketika di dalam kubur, apabila mayat dikuburkan, kemudian yang menghantarkannya itu pulang, maka akan datang dua malaikat kepada mayat yang dalam kubur itu, mendudukkannya. Siapa yang dua itu? Malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian ditanyalah mayat itu. Pertama yang ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, inilah maksud ayat ini. Allah mengokohkan orang beriman di dalam kubur di hari akhirat dengan perkataan yang kokoh, yaitu dapat dia menyebut Tuhanku adalah Allah.
Apabila dia menyebut Tuhanku adalah Allah, maka Allah lapangkanlah kuburnya. Melapang saja kubur itu seluas 70 hasta. 70 hasta bermakna dari ujung jari ini sampai ke siku ini, 70 hasta. Nampak dari luar sempit, tapi rupanya di dalam sudah dilapangkan oleh Allah. Allah melapangkannya karena ia dapat menjawab, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Man rabbuka? Rabbi Allah. Apalagi pertanyaan yang kedua? Ini pertanyaan ini sudah dibocorkan oleh Allah sekarang nih. Dan jawabannya pun kita sudah tahu. Tapi jangan sangka kita akan bisa jawab meskipun kita sudah menghafalnya di dunia. Karena untuk menjawabnya dengan keimanan dan amal saleh yang kita kerjakan. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Nanti Allah kokohkan, agamaku Islam. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Maka kalau bisa menjawab, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibentangkan untuknya di dalam surga itu taman dari taman-taman surga, dan dikatakan kepadanya, beristirahatlah kamu sampai hari berbangkit. Nah, ini maknanya Allah mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Kapan? Ketika ditanya di dalam kubur. Pasti itu, pasti, karena Rasulullah menyebutnya. Kemudian ada tidak yang tak bisa jawab? Ada, karena Allah tak mengokohkan. Siapa? Orang-orang kafir. Ketika ditanya, man rabbuka? Dia tak bisa jawab, karena Allah tidak mengokohkannya. Maka akan dipukullah dia dengan penokok, dengan palu di antara dua telinganya, kemudian dia akan menjunam ke dalam bumi. Terjunam dia dalam bumi. Begitu terus sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Jadi dua saja keadaan mayat di dalam kubur. Kalau tidak kebun dari kebun-kebun surga yang menyenangkan, maka lubang dari lubang-lubang api neraka yang menyengsarakan. Maka ayat ini mengingatkan kita tentang azab kubur juga. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Apa maknanya ini? Karena ayat ini dipangkalnya berkaitan dengan Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan kokoh, bermakna orang yang zalim Allah tak beritahukan jawaban. Ketika ditanya dia tak tahu jawabannya, maka dia akan disiksa pagi dan petang. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan dia Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki, yaitu mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Panjang pembahasan ayat ini, waktu kita tidak mengizinkan. Mudah-mudahan insyaallah di lain kesempatan kita akan bisa bahas dengan lebih terperinci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.